Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Basnas Basis TV dimanapun yang berbahagia. Di sini kembali lagi bersama saya Jabar, dan di episode kali ini kita akan membahas dari segi manfaat 5 pilar Basnas Basis DKI Jakarta, yaitu dari Jack B Cerdas. Dan di sini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Kak Dila. Halo Kak Dila, tepuk tangan dulu dong. Kak Dila ini selaku mentor penerima manfaat bantuan biaya pendidikan dengan program Masa Depan Jakarta. Iya ya. Betul, dari Jakarta Pusat Kak. Jakarta Pusat, ya. Oke. Apa kabar nih Kak Dila nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Allahu Akbar, iya. Ada gininya ya? Iya, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tadi gimana perjalanan ke sini, aman ya? Aman, alhamdulillah aman. Walaupun tadi sempat hujan-hujanan, tapi alhamdulillah sampai sini kering. Oh iya. Tadi emang naik apa ke sininya? Naik motor. Naik motor. Ya. Domisilinya di mana emang? Dari mana tadi? Di Depok. Dari Depok. Ya? Jadi domisilinya dari Depok, tapi Jakarta tetap Jakarta. Oh iya. KTP-nya sini ya? Iya, cinta Jakarta banget. Nah, Kak Dila ini kesibukannya sekarang tuh apa? Sekarang sih lagi sibuk sempro ya. Tapi kemarin udah sempro sih sebenarnya, lagi nyusun skripsi. Oh, berarti mahasiswa tingkat akhir ya? Betul. Oh, keren. Ya, jadi lagi nyusun skripsi, terus alhamdulillah juga di rumah itu kan ada mengaji. Jadi setiap malam itu pasti ngajar anak-anak kecil gitu, ngajar ngaji gitu sih. Anak-anak kecilnya tuh SD, SMP? Iya SD sampai SMP sih yang pada ngajinya gitu. Emang kuliahnya di mana? Di Universitas Indraprastha PGRI Jakarta gitu. Berarti sekarang tuh kalau lagi sempro tuh semester berapa tuh? 7. Semester 7 ya? Semester 7, pengen semester 8. Jurusannya? Jurusan pendidikan ekonomi. Oh, pendidikan ekonomi. Iya. Oh, kirain pendidikan ngajar tadi yang ngaji itu. Biar sekalian enggak ya? Tapi kan pendidikan juga, Kak. Iya, benar. Ada ngajar-ngajar juga ya? Betul. Berarti udah lewat yang magang-magang itu udah yang kemarin ya? Magang di semester 8, Kak, aku. Oh, nanti? Oh, programnya belum? Belum. Jadi nanti semester 8 baru magang gitu. Iya. Terus di kampus termasuk yang aktif nggak di akademis sama non akademisnya? Kalau di kampus ikut organisasi kayak Rohis gitu loh Kak. Kayak namanya Kamil. Nih buat kalian mungkin yang anak Unindra juga. boleh nih. Ayo promosi. Nggak apa-apa. Iya, jadi aku ikut Kamil tapi sekarang sih udah nggak terlalu aktif kayak semester lalu sih ya, karena udah sibuk juga sama skripsi jadinya. Kalau organisasi cuma di bagian itu aja. Terus kalau misalkan akademik, alhamdulillah sih IP-nya lumayan lah ya. Iya, soalnya kan tadi ini kan salah satu yang jadi mentor ya, penerima beasiswa juga. Sementara kan kalau misalnya beasiswa itu biasanya membutuhkan requirement akademis yang cukup bagus gitu. Kalau dari Kak Dila sendiri gimana? Akademisnya persyaratannya memenuhinya itu gimana tuh? Alhamdulillah banget. Kalau untuk persyaratan IP di kampus itu yang penting rajin masuk, kemudian kalau misalnya tugas segala macamnya itu harus dikerjain juga. Terus udah gitu alhamdulillah juga aku bagian ini sih Kak, sekretaris di kelas. Jadi iya. Jadi ya deketin dosen kalian aja sih. Ada tips and triknya ya, deketin dosen kalian aja udah. Iya. Nah, kalau misalkan buat dapetin beasiswa dari Basnas ini, itu gimana caranya tuh sampai dapet dan awal tahunnya tuh gimana dulu deh tahunnya? Jadi nih Kak, di tahun 2019 aku baru masuk kampus. Terus di tahun 2020 itu kan Covid ya Kak. Itu bener-bener semuanya tuh naik gitu kan, dari segala macamnya kayak beras, minyak segala macam. Dan kita juga keluarga juga kan turun pendapatannya gitu. Jadi
Di kampus sebenarnya juga ada beasiswa dan alhamdulillah waktu itu juga sempat masuk juga Kak. Masuk beasiswa, dapat beasiswa juga dari Universitas Indraprasta PGRI. Nah, tapi di tahun 2021 kuotanya itu turun. Jadi dari berapa ribu itu dikurangin jadi cuma 500 doang penerima. Jauh ya? Iya, jauh banget. Makanya itu akhirnya aku cari beasiswa mana nih, cari beasiswa karena kan lumayan juga kan Kak. Ya jadi aku cari dari media sosial Instagram. Ini mungkin kalau anak-anak hits gitu kan pasti sering banget gitu ya buka Instagram. Jadi kalian buka-buka aja gitu kan di namanya explore Instagram kalian itu kan pasti ada tuh ya suka muncul gitu kan. Terus ada pengumuman ada informasi gitu tentang Basnas Basis. Aku buka dan ternyata lagi menerima beasiswa. Nah, dari situ aku baru cari tahu lagi ini beasiswa tuh tentang apa, Basnas. Terus udah gitu aku cari tahu lagi persyaratannya seperti apa dan bagaimana gitu kan. Dan alhamdulillah lumayan selektif juga sih ya Kak. Karena ya kan Basnas juga kan ruang lingkupnya juga besar juga kan. Betul. Jadi selektif banget dan aku juga deg-degan juga nih keterima apa enggak gitu ya. Dan pas cari pas cari persyaratannya itu kan salah satunya itu kayak bikin SKTM sampai ke kelurahan, kemudian surat keterangan aktif juga dari kampus dan itu beneran susah banget karena lagi COVID kan, jadi kampus tutup gitu. Akhirnya kayak waktu itu tuh pernah lagi mau minta surat keterangan aktif di kampus dan itu kan harus ada capnya sama tanda tangan dekan ya. Jadi itu harus, ini kapan dekannya nggak ada di kampus gitu kan. Itu bener-bener kayak sempat war juga di kampus gitu. Karena banyak juga ternyata yang anak-anak Unindra yang pengen daftar Basnas tuh ternyata banyak banget Kak. Itu beneran sebanyak itu ternyata anak-anak dari dalamnya sendiri pun banyak juga ternyata ya. Karena emang mungkin pada saat itu kondisinya kan juga cari beasiswa kan. Jadi pas sampai kampus minta tanda tangan itu juga wah ternyata banyak juga gitu anak-anak Unindra segala macam yang pengen ikutan juga nih daftar ke Basnas gitu. Sampai akhirnya dapet lah tanda tangan itu, tanda tangan dekan segala macam. Terus nah waktu itu sempet deg-degan juga. Jadi Hamin 1 kayaknya deh. Hamin 1 itu SKTM dari kelurahan itu belum keluar aku. Hamin 1 deadline dari Basnas? Iya. Itu bener-bener tinggal persyaratannya itu SKTM doang. Terus gimana? Sampai akhirnya ya udah aku datengin ke kelurahannya itu minta untuk kayak dipercepat dan ternyata yang anak-anak Basnas juga sempat yang daftar minta SKTM itu juga sama rata-rata pada problemnya sama. Jadi SKTM tuh pada belum turun. Akhirnya Hamin 1 alhamdulillah juga langsung turun gitu. Akhirnya diproses cepat ya. Diproses langsung cepat karena kita mungkin datang juga ke kelurahannya itu kan gitu. Jadi alhamdulillah langsung turun saat itu. Terus akhirnya persyaratan segala macamnya semuanya udah terpenuhi gitu kan. Barulah kita uploadnya itu kan online ya Kak. Iya, upload berkasnya, pengumpulan berkasnya. Iya, segala macam. Itu alhamdulillah diperlancar banget sih buat upload kayak gitu ya. Terus sempat kayak down gitu kayak ini pasti banyak banget sih yang daftar gitu. Karena kan yang tadi aja di kampus udah banyak ribuan kan yang tadi tuh kalau beasiswa kampus. Ini saingannya seluruh Indonesia. Iya. Terus. Terus sampai akhirnya dapat pengumuman. Dapat pengumuman yang kayak gimana kita diwawancara. Jadi pas dapat pengumuman itu tuh kita harus lewatin tahap wawancara dulu Kak. Makanya kenapa aku bilang selektif banget. Berarti gitu tadi gini, awal tahapannya pertama pengumpulan berkas. Iya. Berarti kita nyiapin berkas-berkasnya dulu nih. Berkas-berkasnya dulu. Jadi berkas-berkasnya ada apa aja tuh? SKTM. Surat keterangan aktif. Keterangan aktif dari kampus. Terus
maksudnya nilai Nilai, ada batas minimal nilainya kan pasti. bener. Kalau yang dari angkatan Dila sendiri itu berapa batas minimal Minimal nilainya? 3. 3 IPK-nya. Iya, IPK Oke, IPK 3. Terus Terus udah gitu surat kontribusi. kontribusi. Iya, Oh, surat jadi kontribusi juga ada, Kak. Jadi surat kontribusi itu apa tuh? itu dari Basnasnya sendiri. Jadi Oke. kita tuh udah dikasih beberapa berkas gitu, Oke. yang dimana layoutnya itu dari Basnas sendiri gitu, Kak. Oke, jadi dari Basnasnya Basnasnya. ngasih nih kamu harus ngisi surat kontribusi. Isinya Bahwa kalau kita menerima beasiswa itu, kita harus siap juga untuk berkontribusi di Basnas. Oke. Gitu. Jadi ada feedbacknya lah Iya, ya. iya. Gitu. Mungkin ini yang membedakan beasiswa Basnas sama Betul. beasiswa lain ya. Betul banget gitu. Jadi dari situ kayak beberapa persyaratan itu dapat dari Basnas sendiri gitu. Oke, terus tadi setelah itu surat persetujuan orang tua. setujuan orang tua. Surat persetujuan orang tua, kemudian foto background merah gitu dimintain juga. Terus surat apa yang lagi ya? Yang tadi dari kelurahan. Iya, SKTM. Terus kayaknya iya pokoknya ada beberapa Iya. ada Mungkin nanti beberapa. kalau misalkan mau dilihat lebih lanjutnya mungkin Iya. yang nonton bisa Iya, boleh. langsung dibuka di situs resminya aja Iya, ya iya. nanti gimana Di caranya. Instagram ya Basnas Iya, juga ada. Terus kemarin dari Dila sendiri itu jangka waktunya berapa lama tuh yang dari pertama kali tahu informasinya dari Instagram kan tuh. Iya. Habis itu sampai pengumpulan berkas di H-1 ya kemarin tadi terakhir. H-1. Itu berapa lama tuh? Semingguan kalau nggak salah. Seminggu. Padat berarti ya? Iya. Terus dari pas udah pengumpulan berkas dan alhamdulillah semuanya keterima gitu kan. Administrasinya nih. Iya, seleksi pendataannya itu udah keterima. Baru kita ke wawancara. Jadi pas di wawancara itu juga aku sempet deg-degan banget sih, Kak, kayak aduh ini keterima nggak ya gitu. Terus waktu itu wawancaranya lewat Zoom gitu. Karena masih Covid gitu kan. Jadi serba online semua gitu kan. Serba online, jadi waktu itu cuma Zoom. Dan pas Zoom itu dari Jakarta Pusat sendiri juga banyak juga gitu kan. Banyak banget yang ikut Basnas ini gitu kan. Akhirnya pas di Zoom itu kayak di kubu-kubuin gitu loh, Kak, kayak wilayah Johar Baru mana nih, walaupun ada di Jakarta Pusat gitu ya, wilayah Johar Baru mana nih, wilayah Kemayoran di mana nih gitu. Jadi pas Zoom itu terus sempat ditanya-tanyain kayak kuliah di mana, semester berapa, terus pernah ikut organisasi apa, terus kayak apa ya, kayak aktif gak di organisasi gitu kan, segala macamnya. Jadi ya lumayan banyak banget pertanyaan mengenai kuliah gitu. Gitu sih, Kak. Oke, Dila, tadi kan Zoom ya. Tadi berapa kapasitas orangnya di Zoom? Yang wawancara? Kurang lebih tuh berapa ya, sampai 1000-an. 1000. Tapi mungkin dikasih sesi-sesi gitu, jadi agak dikit sih, mungkin berapa ratus doang gitu, sekitar 500 atau 200-an gitu. Itu berarti tadi tahapnya setelah yang administrasinya tadi udah kelar semua berkas-berkas, baru nanti dikabarin nih bisa ikut tahap selanjutnya atau enggak. Iya. Itu nanti ada pengumuman. Jadi pengumuman dulu, Kak. Jadi abis kita ngasih berkas, terus selang beberapa minggu, kayaknya semingguan itu di akun Instagram Basnas ada info untuk pengumuman itu. Gitu. Jadi emang disoundingnya lewat sosial media. Iya, betul. Jadi kita lihat dulu nih ada nama kita apa enggak. Nah, abis kita udah tahu kalau nama kita udah masuk, itu baru kita ke tahap sesi wawancara gitu. Wawancara juga Zoom, terus online juga, jadi semuanya serba online gitu ya. Tadi kan ini ya, sorry dari kepotong. Tadi kan ada apa namanya tuh, mengotak-ngotakan daerahnya per kecamatan gitu ya. Berarti Dila masuknya di Johar Baru. Karena KTP di Johar Baru. Oke, itu berarti Zoom-nya itu isinya orang-orang Johar Baru doang? Iya, orang Johar Baru. Iya, maksudnya berarti per kecamatan kan satu Zoom itu kan? Iya. Itu berapa dari kapasitas awalnya, berarti kalau misalkan semuanya keterima beasiswa Basnas itu
Berarti berapa? 1.500 atau 1.000? Kurang tahu sih, kayaknya mungkin sekitar 1000-an Oke, mungkin. nah kalau dari yang apa namanya? Pas wawancara itu, hmm, pas Zoom itu kan di kotak-kotakin hmm. gitu. Jadi satu room itu satu room dipegang satu pewawancara Oh, gitu. Jadi oke. isinya itu sekitar 5 orang. Jadi lebih terperinci lagi gitu. Oh, Gitu. gitu. Jadi nggak semuanya tiba-tiba Zoom. Iya, Terus iya, iya, iya. diwawancara satu itu kan kebanyakan gitu. Jadi Berapa lama itu waktunya? sekitar kalau misalkan aku pribadi sih sekitar 5 menitan gitu. Oke, 5 menit. 5 menit. Jadi kalau udah selesai Zoom, udah selesai wawancara, sesi kita ya udah boleh keluar gitu, boleh keluar Zoom gitu sih, Kak. Oh, terus habis itu nanti setelah tahap yang wawancara, Itu ada informasi lagi dari Oke. akun Instagram Basnas, pengumumannya. Ya udah, alhamdulillah juga keterima di Basnas. Oke. Itu Masya Allah banget ya. Lanjut ke tahap selanjutnya. Iya, Alhamdulillah alhamdulillah. banget. Lanjut ke tahap selanjutnya itu udah penerima, Kak. Udah langsung Iya, penerima. langsung penerima. Oke. Jadi dari situ abis wawancara, tahap akhirnya gitu. Tahap Oke, akhirnya berarti oke. kalau wawancara kita lolos juga, berarti ya udah kita penerima Basnas. Oke. Berarti itu awal jadi penerima Basnas itu tahun 2020. Enggak, 2021. 2020 aku masih penerima beasiswa di kampus gitu. Oke. Jadi tahun 2021 baru aku daftar Basnas gitu. Oke. Terus tadi kan ada di persyaratannya adalah surat kontribusi ya? Iya, betul. Terus berarti tadi setelah dari tahun 2021 jadi resmi penerima sampai sekarang berarti 2023 awal itu kontribusinya udah apa aja nih dari Dila buat Basnas nih? Apa aja nih? Alhamdulillah, aku juga sebagai penerima itu aktif. Harus diperjelas ya, aktif iya, kok, tolong. Aktif kok, enggak ini kok enggak pasif gitu. Jadi selama aku jadi penerima beasiswa, alhamdulillah aku pernah jadi volunteer di Basnas itu pas ikut Idul Adha di JIS. Oke. Baru pertama kali saya ketemu dengan Pak Anies Baswedan. Wih, keren, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Hebat, saya aja belum pernah ketemu Pak Anies. Itu gimana ceritanya kok bisa ketemu Pak Anies? Iya, jadi kan malam takbiran. Jadi malam takbiran sebelum Lebaran Idul Adha itu kan kita harus survei dulu kan JIS-nya gitu kan. Nanti nih kita harus kayak gini gitu kan. Pas di malam takbiran itu Pak Anies di JIS ternyata. Oh, gitu. dia turun langsung buat ngecek lapangan. Iya, dan di situ rame banget kayak benar-benar wah Pak Anies gitu. Wah, baru pertama kali saya melihat Pak Anies. Sempat foto nggak? Enggak ya, emang susah juga ya. Kan nggak mau kayak udah. Iya udah. Pak Anies. Star Trek ya, udah Pak Anies. Jadi ya udahlah, cuma ngeliat ternyata Pak Anies ganteng juga ya. Iya. Terus setelah dapat apa namanya bantuan dari Basnas nih, ya kan dari. Sebenarnya Kak, ini kontribusinya aku ada lagi Kak. Oh, ada lagi. Apa lagi kontribusinya? Jadi aku sorry ngepotong nih ya. Udah terlalu ke distract sama Pak Anies nih. Jadi kontribusinya selain ketemu Pak Anies apa? Selain ketemu sama Pak Anies itu benefitnya Kak. Oh, benefit. Kontribusinya menjadi volunteer. Iya. Oke. Jadi selain aku jadi volunteer, aku juga bagi-bagi tajil di bulan Ramadan. Jadi jadi ada program Basnas yang dimana MDJ itu bagi-bagi tajil gitu ke orang-orang. Jadi semua bisa makan, kan ada tuh ya Kak programnya Basnas, semua bisa makan yang dimana kita ngasih-ngasih ke orang yang membutuhkan. Oh gitu. iya benar. Jadi di bulan Ramadan itu full kita bagi-bagi tajil di halte. Nah kebetulan aku ditempatin di halte Senen, jadi rame banget, bener-bener rame banget. Itu bener-bener kayak karena mungkin halte Senen itu juga di jam halte kerja juga? transit, iya gitu. Jadi itu bener-bener jam 5 kita datang ke situ,
jam 5:15 itu udah habis. Iya, pasti, soalnya itu crowded Udah banget habis. itu. Iya, Di jadi Senen. udah habis banget gitu kan. Jadi luar biasa banget sih di sana juga, alhamdulillah juga para karyawannya ya Hah? itu baik-baik banget gitu Oh, kan, iya, iya, bantuin iya. kita yang kayak karena kita bawa-bawa makanan gitu ya Kak, jadi dibantuin kayak gitu. Nah terus ini sedikit cerita ya Iya, Kak. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Banyak cerita pun nggak apa-apa kok kita dengarkan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, jadi selama di bulan Ramadan itu tuh Heeh. banyak banget cerita-ceritanya yang luar biasa banget, luar biasa banyak banget. Jadi tuh pas kita bagi-bagi tajil itu kita berpartner Kak. Oke, Jadi sama? 2 orang. Aku Oh, ada jadi sistemnya, sistem bagiannya. itu heeh. berpartner gitu. Jadi aku sama salah satu temanku perempuan namanya Amanda. Oke. Halo Amanda, ada Halo Amanda. Amanda harus nonton ya. Iya, aku masuk YouTube Basnas nih. Terus. Iya, jadi aku bagi-bagi tajil bareng sama Ah. dia. Jadi jam 3 sore kita ada di base campnya itu ada di rumahnya Kak Amel. Oke. Gitu kan koordinatornya. Jadi kita nyiapin ininya dulu Kak, tajilnya dulu. Oke, sorry. Berarti yang turun ke lapangan itu ada berapa orang? Yang turun ke lapangan 2 orang. Oh, 2 orang yang turun ke lapangan. Iya, Oh. Tapi kalau misalkan yang bener-bener semua, karena ini programnya itu setiap halte Kak. Setiap halte. Iya, setiap halte tuh jadi ada MDJ-nya 2 orang. Oh, berarti pembagiannya tuh emang dibagi ratanya per Iya, halte gitu ya. iya, Ngerti. betul. Iya, jadi kita jam 3 sore tuh bagi-bagi nyiapin takjilnya dulu Kak. Udah prepare. Prepare segala macam. Nah, jam 5 sampai jam 5 kita tuh baru turun ke halte sendiri gitu kan. Bagi-bagi dan banyak banget cerita teman-teman. Apa yang paling diinget aja? Yang paling inget tuh apa? Momen yang paling berkesannya. Yang paling inget banget ya. Jadi jadi kita sistem itu pada ngumpul Kak. Jadi Iya, yang yang santai. Iya. Tenang, aman ya. Karena excited banget Iya, Kak, iya. excited banget ini ceritanya. Jadi karena kita terbatas ya kuotanya, jadi cuma ada 30 nasi box. Oke, per partner itu. Satu orang. Oh, satu orang 30 box, berarti dua orang 60 box Oke, gitu. Sama tajil sekitar 100 Oke. tajil gitu. Nah, itu kan pada ngumpul gitu kan, pada baris satu-satu kayak gitu. Pas kita mau kasih, ternyata penerima tajilnya itu non muslim. Wah. Ya gitu. Kok Jadi, tahu non muslim dia? ada salibnya Oh, gitu gitu. kan, ada atributnya gitu ya. Terus gimana akhirnya? Pada saat itu kita kayak bingung gitu, aduh ini kasih Nggak ya, boleh Kak? dong, harusnya Iya, gitu kan. karena yang lebih membutuhkan itu kan bulan puasa, Iya, orang-orang yang prioritasnya. berpuasa aja, ya, Prioritas. Sebenarnya nggak apa-apa, aja. cuman prioritasnya kan orang yang lagi puasa. Iya, benar. Karena mungkin pada saat itu kayak yaudahlah, karena buru-buru juga kan, dianya juga kayak mungkin mau dikasih sama orang lain lagi Iya, kali mungkin dia atau apa merantarakan gitu. doang ya. Ya, positif thinking aja. Udah terlalu pikiran kemana-mana ya, takutnya jadi Iya. lama. Ya udah, jadi akhirnya ya udah kita kasih aja, dan pas kita kasih itu beliau bilang gini, semoga Tuhan memberkati gitu. Iya, oke. Terima kasih, doa baik ya. Doa baik teman-teman, doa baik. Tapi kan kita bingung juga ya mau amin Meresponnya apa gimana ya? Iya. Jadi kayak mau amin juga beda server ya. Apa nyampe Iya. doanya kan gitu takutnya. jadi kita cuma iya Bapak sama-sama gitu aja sih gitu. Jadi ya udah, itu sih ya momen yang melekat banget sampai sekarang gitu. Iya. Gitu sih Kak. Berarti itu program rutin Ramadan ya? Iya kayaknya deh. Tapi karena aku baru berkecimpung di Basnas di tahun 2021. 2021. Jadi aku baru tahu kalau ada program bagi-bagi tajil gitu. Oke. Berarti dalam 1 bulan Ramadan itu setiap hari kah atau berapa kali dalam 1 bulan? Setiap hari Kak. Setiap hari itu? Hari. Jadi full bulan Ramadan gitu, bagi-bagi tajil. Setiap hari ketemu orang non muslim? Enggak ya, di hari itu doang ya kebetulan ya? Iya. Sorry, kirain dia terus-terusan ngantri setiap hari. Enggak. Tapi pindah halte doang. Ada kayak Kak, ada. Strateginya nih. Ada ternyata. Ada. Aku jadi ingat. Jadi tuh ada ibu-ibu, karena kita bagi-bagi tajil ini tiap halte ada kan ya. Oh, dia tahu ya strateginya. Jadi tuh dia
datang ke halte Senen sambil nenteng-nenteng nasi box yang dari halte sebelumnya. Oh Gitu gitu. itu ada. Oh, Tapi kita kayak bingung, aduh ini dapat apa enggak ya? mau nolak gimana ya? Nah kalau misalnya dari dari tim sendiri ada inisiatif buat solusinya nggak, kayak misalkan dari Dila nih ngomong ke kakak ya atasannya di Dila nih, koordinatornya Dila ngomong, nih kita problemnya ada gini nih, ini gimana ya harus tanggepinnya gitu, ada nggak? Iya pada saat itu sih kita kayak ya udah kalau misalkan ada ibu-ibu yang udah dapet gitu kan, nggak apa-apa dikasih aja deh gitu, mungkin iya mungkin Bingung emang juga ya mau membutuhkan, nolaknya. iya karena kan emang udah hektik banget kak. Iya Gila. sih. Udah pada ngumpul terus semuanya satu, ayo kak mana satu lagi gitu kan, jadi kayak iya ibu sabar Itu sabar, si ya. ibu selama bulan puasa sebulan dia nggak masak itu, Iya bener tiap hari kan halte aja. ke halte aja Iya. deh gitu. Oh dia sekalian mau buat sahur kayaknya. Mungkin. Ya, tapi nggak apa-apa kan dapat pahalanya Iya, juga iya ya. nggak apa-apa. Cuma unik aja kan. Jadi cerita sendiri Iya, gitu iya. ya. Pengalaman banget itu kan. Iya, pengalaman banget Terus itu, Kak. terus selain itu ada lagi nggak yang paling berkesannya selain misalkan dari yang tadi kan udah dari barusan bagi-bagi bagi-bagi puasa, bagi-bagi puasa, bagi-bagi Takjil, takjil. iya. Terus selain itu kontribusi yang udah pernah dilakuin sama Dila, ada nggak pengalaman menariknya gitu? Kayaknya itu doang sih Kak. Yang paling berkesan paling ya? berkesan banget gitu karena ya baru kali ini ya bagi takjil Ketemu ya. Pak Anies juga tadi kan yang pertama. Iya, ketemu Pak Anies itu benefit banget sih bener. Apalagi Pak Anies kan sekarang udah ini ya. Udah selesai masa jabatnya. Jadi kayak udah ada kenangan tersendiri gitu Iya, sama iya, Pak iya. Anies. Kira-kira Pak Anies sendiri ingat nggak ya gitu. sama saya gitu? Iya, Pak Anies baik banget sumpah. Oh gitu. Baiknya gimana, emang dia ngapain ke dia? Ramah banget Oh, Kak, ramah. ramah banget kayak maksudnya kita kan anak-anak muda gitu ya Kak. Jadi kayak iya gitu. Bapak kan mungkin ada yang foto gitu kan. Tapi kan pada saat itu aku nggak megang handphone dan cuma kayak oh ya udah gitu, cuma iya, manis gitu doang, Oke, senyum oke, aja oke. gitu Iya, kan, iya. senyum aja gitu. Jadi kayak jawab manis gitu aja sih Kak. Tapi Oke, kalau yang oke. lain kayak manis foto manis, dia kayak beliau tuh kayak Udah antusias juga foto ya? iya, bener-bener kayak ramah banget sih Kak, bener ramah banget. Terus tadi kan udah ngomongin masalah kontribusi yang udah dilakuin sama Dila juga, terus pengalaman maliknya juga ya kan. Nah kalau misalkan dari tadi nih kan Dila udah ceritain juga gimana pengalamannya selama daftar dari awal, terus Iya, interviewnya juga gimana. Betul. Nah terus kan akhirnya keterima tuh. Iya. Nah pas keterima itu tanggapan orang tua tuh gimana? Wah, Masya Allah banget ya beliau. Orang tua tuh sangat berterima kasih banget gitu ya sama Basnas. Kayak emang mungkin pada saat itu kan juga kondisinya kita bener-bener lagi down banget Kak. Kayak ya semuanya tuh serba naik gitu kan. Iya. Dan ditambah juga pada situ aku masih kuliah gitu. Jadi kayak aduh ini harus cari solusinya ya kan. Dan ketika aku dapat berita bahwa aku menerima di Basnas, itu benar-benar keluarga kayak Dila kakak pokoknya harus amanah gitu. Yang harus benar-benar belajar benar-benar gitu kan. Harus menggunakan uangnya itu ya pada tempatnya. Iya, gitu benar-benar. Jangan menyalahgunakan uangnya tersebut gitu kan. Ya kalau untuk beasiswa sendiri ya udah bener-bener aku udah serahin aja ke kampus gitu untuk bayaran, UKT dan segala macamnya gitu. Ya, karena emang tujuan di awalnya juga kan emang mau ngebantu di bagian akademiknya. Iya benar banget. Terus kan tadi di awal juga kita mengenalnya Kadila itu sebagai mentor ya. Itu tuh mentor tuh apa sih, gimana sih peran-perannya atau yang membedakan mentor dengan yang lainnya itu apa sih? Gimana? Iya, jadi mentor ini tuh kayak leader. Benar. Leader di mana per kecamatannya masing-masing. Jadi kan per kecamatan. Jadi itu kan Jakarta Pusat itu kan ada 8 kecamatan. Oke. 8 apa 9? 8 apa 9? Nggak apa-apa, agak-agak bingung nggak apa-apa kan domisilinya dia di Depok kan? Iya, nggak apa-apa. Iya, maaf ya Kak, maaf Kak. Ini buat Kamel, mohon maaf banget di Kamel. Oh harus apa ya? Iya namanya juga manusia. Iya. Oke berarti ada 8. Ya anggap aja 8. Ada 8 gitu ya.
Terus? Aku megang di Kecamatan Cempaka Putih. Cempaka Putih. Di Kecamatan Cempaka Putih. Jadi ini ada cerita sendiri juga nih Kak. Prosesnya Jadi, gimana tuh? proses aku untuk jadi mentor itu benar-benar di luar ekspektasi aku. Oke. Jadi pas informasi, jadi di Basnas itu lagi ada buka pengumuman gitu. Itu lagi-lagi dari Instagram ya. Jadi kalian harus cek Instagram berarti Basnas berarti kalau misalkan mau tahu dan update banget tentang informasi-informasi di Basnas, cek aja di Instagramnya, ya, karena up to date banget ya. Benar banget, up to date banget segala macam. Terus. Jadi itu kan dibuka mentor gitu, mentor tahun 2022. Oh, udah 2022. Tahun 2022 sampai tahun 2023. Oke. Jabatannya berarti setahun tuh. Iya, jabatannya setahun. Oke, terus? Nah, pada saat itu awalnya aku nggak pengen jadi mentor. Ini beneran cerita realnya ya. Kenapa nggak pengen emang? Karena ada stigma apa di kepala? Enggak ada stigma apa-apa. Karena aku mikir aku udah semester 7 Kak. Oh, takutnya nggak bisa fokus ke satu hal. Karena banyak program, waktu itu ada program dari kampus juga kayak PPL Iya, benar. Jadi aku kayak aduh takut bentrok deh gitu kan. Dan ternyata awalnya aku kayak nggak ikut deh gitu. Dan beberapa teman-teman Basnas yang aku kenal, mereka nih banyak banget yang kayak ayo Dil ikutan gitu, kayak yang paling heboh gitu kan. Malah orang lain yang semangat iya Dil, pokoknya Dil harus ikut nih Dil gitu kan, buat jadi mentor. Enggak dulu deh aku bilang gitu kan, karena emang dari situ mikirnya ke kuliah, mau fokus ke kuliah juga gitu. Sampai akhirnya lagi-lagi H-1 aku baru kepikiran ya udah deh beraniin jadi mentor. Berubah pikiran ya? Iya, berubah pikiran gitu. Jadi aku H-1 baru aku kayak yaudah deh aku mau ikut mentor, karena pada saat itu ada informasi Kak bahwa PPL di kampus aku nggak terlalu diwajibin banget gitu. Jadi kayak yaudah deh aku mendingan cari organisasi dari luar aja nih. Kesibukannya yang lain ya. Iya gitu kan lumayan nih aku dapat organisasi dari luar gitu, dari luar kampus gitu. Jadi pada saat itu ya udah aku daftar dan nyiapin persyaratannya itu, terus ya udah akhirnya keterima gitu. Jadi kayak emang satu banget, kayak bener-bener. Tapi tahap wawancara, lagi-lagi ada tahap wawancara dan selektif banget Kak. Tahapnya tuh berarti kalau misalkan mau jadi mentor tuh apa aja? Berkasnya dulu. Berkas apa? Berkasnya itu ada apa ya, aku lupa deh. Pokoknya ada nilai itu juga kayak gitu-gitu deh pokoknya. Terus ya udah, pokoknya udah tuh ada administratif, terus udah gitu tahap wawancara. Tahap wawancara di situ banyak banget pertanyaannya di luar. Salah satunya apa? Salah satunya aja deh yang paling. Tapi di tahap wawancara juga ada baca ngaji. Jadi ada baca ngaji juga. Jadi wajib banget mentor kita dites ngaji gitu. Di tes ngajinya itu benar-benar sendiri-sendiri gitu kan. Jadi baca Al-Quran gitu. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Dan pada saat itu juga pertanyaannya yang paling aku inget ya, kayak kalau misalkan kamu mau jadi mentor, kontribusi apa nih yang mau kamu kasih gitu kan. Terus kayak kamu mau rubah apa, hal-hal apa yang ada, program baru apa nih yang ada di kecamatan kamu, misalkan kayak kamu inilah ya, kayak kita mau OSIS ya mungkin ya. Terus kayak visi misinya gitu kan, visi misi kamu jadi mentor tuh apa. Terus gimana nih kamu ngebuat MDJ ini lebih aktif lagi perannya, kayak gitu sih Kak gitu. Oke. Terus udah tuh selesai ada tes tulis. Jadi belum sampai di situ doang Kak. Banyak tesnya? Iya. Abis tes tulis. Enggak, pertama seleksi dulu nih, berkas. Wawancara. Nah, abis itu baru tes tulis. Tes tulis. Jadi kalau misalkan tes berkasnya ini udah semua berkasnya baru semuanya terpenuhi, kita lolos ke tahap wawancara gitu kan. Terus kalau wawancaranya udah selesai, baru tes tulis. Nah, tes tulisnya ini baru keterima. Abis tes tulis keterima. Iya. Oke. Pokoknya
Lumayan juga ya. lumayan. Agak selektif makanya gitu. Terus akhirnya setelah jadi mentor, kontribusi apa tuh yang udah dilakuin tuh selama dari 2022 sampai sekarang tuh kira-kira? Iya kan masih baru nih ya Oh, Kak, gitu, masih baru masih kan. baru, iya. Iya karena baru diangkat jadi mentornya pas bulan apa ya? Desember. Oh, Desember kemarin baru. Desember baru. Oh, iya baru sih. Iya November. Iya pokoknya dari baru bulan-bulan kemarin lah. Baru nyusun programnya aja sih Kak. Gitu. Jadi ada program, kita buat program sendiri di Jakarta Pusat gitu. Ada beberapa hal yang programnya itu kita kayak pengen buat program mengajar gitu. Yang dimana nanti nih Jakarta Pusat gitu. Nanti bekerja sama salah satu wadah mengajar gitu. Jadi kita akan mengajar ke anak-anak yang kurang mampu gitu loh Kak. Oh, gitu. oke. Jadi itu sih programnya. Baru ada program, insya Allah bakalan terlaksana gitu. Nah, dari Dila sendiri nih, kan sekarang udah dapetin amanah buat jadi apa namanya? Mentor. Iya, jadi mentor dan penerima juga kan. Nah, buat kedepannya nanti ingin difokusin ke hal apa? Selain tadi misalkan mau jadi mentor bla 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 gitu kan. Terus? Iya, kalau misalkan fokusin sekarangnya lebih ke mentor aja sih. Jadi kayak gimana nih caranya di kecamatan aku, Cempaka Putih, anak menti-mentinya, menti-menti itu penerima Kak. Oh, jadi sebutannya menti. menti. Anak-anak menti ini bisa aktif dan ikutan program-program kita gitu. Jadi ya itu sih kita pengen buat MDJ ini lebih aktif lagi ke depannya gitu, terutama di kecamatan Cempaka Putih aku gitu. Oke. Jadi lebih fokus ke bagian situnya aja sih gitu. Mungkin ada satu pertanyaan dari saya pribadi nih. Iya, boleh. Tadi apa namanya? Bersangkutan dengan nilai kan tadi. Nilai itu kan tadi salah satu patokan yang sangat penting juga tuh. Iya betul. Itu berarti di setiap semesternya setor kah atau gimana? Tapi tadi dulu jawabnya. Kan dari tadi udah ngomong tuh. Aus nggak sih? Haus sih. Si nanya aus nih. Sama, aku juga haus. Saya juga mau minum nih. Boleh. Mungkin bisa diminum karena kita udah sediain. Itu salah satu produk dari Basnas juga, Basnas Di Bajis. Fabis ya Kak? Iya, kopi di Fabis. Minum. Aku boleh minum ya Kak? Boleh. Tangan kanan. Iya. Bismillah. Ingetin aja ya, bismillah. Saya juga minum ya. Ini masih hangat banget Kak. Masih hangat banget. Ini. Gimana rasanya? Mau meninggal nggak mau meninggal? Enak banget, sumpah beneran. Kayaknya kalian harus coba-coba. Bukan kayaknya, emang harus. Harus banget. Harus banget. Ini ada di mana sih Kak di Fabis itu? Ada di, kalau mau tahu informasi lengkapnya bisa langsung cek aja di Instagramnya ya. Iya betul banget, betul banget. Dan aku taunya tempat di Fabis ini di Terowongan apa sih Kak? Yang di Sudirman. Sudirman. Yang kemarin apa namanya tuh Citayam Fashion Week. Iya betul banget, betul banget. Benar. Nah itu aku juga pernah sih minum di sana, nyoba-nyoba, dan di sana juga banyak banget program kita bisa belajar bahasa isyarat ternyata. Nah itu benar. Betul banget. Ini makanya kalian harus cobain banget sih. Ini enak banget. Sumpah beneran enak banget. Iya karena tadi programnya juga dari Basnas Bajis juga kita apa namanya dari baristanya. Itu sempat juga ada dari narasumber juga sebelumnya itu. Emang yang tunarungu juga ada. Iya. Jadi mereka emang apa namanya melayani dengan cara mereka sendiri dan juga mengajarkan kepada konsumennya bagaimana mesennya gimana. Iya gini-gini betul gimana, banget. Gitu. Iya makanya itu banyak belajar bahasa isyarat. Oke. Terus tadi balik lagi tadi ke yang nilainya tuh gimana tuh? Terakhir nih pertanyaan terakhir. Untuk nilai itu. Tadi kan harus per semester kah disetor karena kan ada minimal requirement-nya tadi 3 atau yang penting di awal aja tuh gimana? Kayaknya di awal doang deh Kak. Jadi di awal kan kalau misalkan IP-nya udah 3 pasti kesananya pasti kan udah lebih bagus, atau mungkin kalau misalkan turun ya nggak jauh-jauh beda dari IP yang sebelumnya juga kan. Iya benar. Jadi kayaknya karena Basnas kan penerima beasiswanya juga sama setahun juga, jadi kan otomatis dua periode kan. Iya betul. Dua penerima gitu, 2 semester kan gitu. Jadi
di semester awal aja nih kita butuhnya gitu. Oh iya. Oke. Gitu Kak. Seru banget nih ceritanya dari tadi. Wah beneran seru banget kalian. Terus yang terakhir nih, mungkin tadi nggak jadi terakhir berarti. Iya. Terakhirnya sekarang nih. Kali ini beneran terakhir kok, beneran terakhir. Terakhir dari Dila sendiri Iya. Setelah cukup banyak berkecimpung di maksudnya sebagai berkontribusi juga di Basnas ya kan. Terus tadi pengalaman-pengalamannya juga. Iya. Ada pesan-pesan dan yang ingin disampaikan gak ke para muzaki yang lain? Mungkin Iya. bisa langsung ngomong ke kamera. Ini iya. Mungkin Ada. siapa tahu Pak Anies nonton, Pak Anies. Halo Pak Anies. Iya. Masih Iya, ingat saya silakan. nggak Pak Anies? Ya, coba apa yang mau disampaikan? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak banget untuk para muzaki atau para donatur di Basnas Basis DKI Jakarta yang sudah menyisihkan rezekinya untuk kami-kami semua gitu kan, khususnya ke para MDJ gitu. Terima kasih banyak banget karena dengan adanya beasiswa ini tuh sangat terbantu banget gitu. Karena bisa mengurangi mengurangi pembiayaan atau ke mahasiswa biar kita tetap bisa kuliah gitu. Walaupun mungkin ada beberapa kendala segala macam gitu, tapi dengan adanya beasiswa ini kita tetap bisa survive gitu, ada di bisa kuliah juga karena bantuan beasiswa ini gitu sih. Terima kasih banyak banget para muzaki dan para donatur tentunya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga Kak Dila udah ngobrol-ngobrol bareng kita dan sharing-sharing pengalamannya hari ini. Iya, sama-sama yang tentunya Kak. sangat seru banget dan tadi juga lucu-lucu banget pengalamannya. Terima kasih banyak juga dan terima kasih untuk para penonton sekalian yang sudah setia nonton kita juga dari awal sampai akhir. Terima Banyak kasih. banget kan ini Kak? Iya banyak. Banyak banget. Dan nantikan juga video-video selanjutnya di kita. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Bye. Assalamualaikum.